warahmatullahi wabarakatuh. Akan berlangsung sidang dengan perkara nomor 85 garing PUU strip angka Romawi 11 garing 2013 pada hari ini, Jakarta 23 November 2020 dengan agenda pembacaan permohonan dan keterangan ahli perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Silakan untuk duduk. Sidang perkara nomor 85 garing PUU strip angka Romawi 11 garing 2013. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada persidangan kali ini agenda kita adalah mendengarkan keterangan dari pihak pemohon. Sebelumnya untuk para pihak diperkenankan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang hadir dalam persidangan ini adalah para advokat dari tim hukum dan HAM pimpinan Majelis Muhammadiyah. Saya Firda Salsabila Renpalasono dengan rekan saya Safira Putri Nazifa dan Muhammad Akmal Satrio. Kami mewakili para pemohon dengan surat kuasa substitusi. Terima kasih Majelis Hakim. Terima kasih untuk pihak pemohon. Selanjutnya diperkenankan untuk pihak termohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Persilakan. Ya, selamat pagi yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, juga yang kami hormati para pihak pemohon. Perkenalkan, kami selaku dari pemerintah, dalam hal ini saya Muhammad Hasan selaku Kepala Direktorat Litigasi, dan di samping kiri saya yang mulia adalah Ibu Rina Agustina selaku Kepala Direktorat Perancangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Baik, untuk pihak termohon terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari pihak pemohon ya. Dipersilakan untuk pemohon. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, para pemohon adalah perorangan yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 diberikan hak-hak konstitusional antara lain, tetapi tidak terbatas pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa selain pasal 28D ayat 1 di atas, para pemohon juga memiliki hak konstitusional yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 18B ayat 2, pasal 28H ayat 1, pasal 28I ayat 4, pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang dalam hal ini para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya pasal 6 ayat 2, pasal 7, pasal 9 ayat 1, pasal 11 ayat 3, pasal 40 ayat 4, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Alasan pokok permohonan yang paling penting adalah karena air adalah kebutuhan yang vital bagi kehidupan masyarakat dan membutuhkan pengaturan dalam hal peruntukan dan penggunaannya, sehingga hal tersebut dapat diharapkan memberikan manfaat secara optimal. Hal ini tidak terlepas dari sifat air yang sebenarnya terbatas, sehingga dapat menimbulkan keresahan juga konflik dalam masyarakat ketika jaminan atas air tidak diatur secara sungguh-sungguh. Kelahiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang begitu panjang tidak terlepas dari substansi undang-undang yang memberikan kelonggaran terhadap modal asing dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air. Hal ini juga tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah terhadap lembaga-lembaga donor dalam hal pengucuran dana bantuan untuk menghadapi krisis yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, di mana salah satu syarat dalam meminjam kesepakatan pemerintah dan dana internasional yaitu adanya penyesuaian struktural.
Beberapa persoalan yang kemudian muncul dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air ini berkaitan dengan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaannya. Hal ini tidak terlepas dari pergeseran makna air yang sebelumnya merupakan barang publik, namun berubah menjadi komoditas yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang akhirnya berorientasi pada mencari keuntungan. Pergeseran makna inilah yang terlihat dalam pengaturan mengenai hak guna usaha air yang dapat diberikan kepada swasta yang tampak dalam pasal 9 ayat 1, pasal 11 ayat 3, dan pasal 14 Undang-Undang tersebut. Dengan kondisi yang demikian ini, maka secara sempurna telah melahirkan mindset pengelolaan air yang selalu profit oriented dan akan memberikan keuntungan maksimum bagi para pemegang saham, sehingga public service di luar pengabdiannya karena bukan orientasi prinsipal dan watak dasarnya. Keadaan ini jelas bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah mengamanahkan penguasaan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada dasarnya tidak menuntut privatisasi swasta dalam penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang dibuat hajat hidupnya orang-orang banyak, termasuk dalam penyelenggaraan air minum. Namun, partisipasi swasta tersebut tidak boleh menghilangkan makna penguasaan oleh negara. Partisipasi swasta dapat dilakukan dalam kerangka kerja sama dan dalam tahapan penyelenggaraan yang tidak menghambat negara dalam menyelenggarakan air minum tersebut. Batasan inilah yang tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut sehingga memungkinkan ruang bagi privatisasi air. Jika demikian yang terjadi, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan mandat Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oleh karenanya, dalam perspektif hukum kritis, perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang perairan mengindikasikan adanya tekanan-tekanan aktor globalisasi dalam melegalkan privatisasi di Indonesia. Dalam menghadapi tekanan aktor-aktor tersebut, ternyata pemerintah tidak berdaya. Sebagai akibatnya, hak atas air dalam konteks HAM disebut sebagai hak dasar fundamental right menjadi tak terlindungi dan sulit untuk terpenuhi untuk mensikapi hukum sumber daya air yang kapitalistik. Bertentangan dengan HAM dan keadilan diperlukan kecerdasan dan kreativitas, yakni dengan meninggalkan pola pikir positivistik dan berganti ke pola pikir substansif, serta mengacu pada filosofi dan nilai-nilai yang berpihak pada kepentingan bangsa sendiri. Dengan demikian, menjadi semakin jelas bahwa kelahiran undang-undang tersebut sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga donor sebagai salah satu kekuatan global untuk meluluskan proses privatisasi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari jumlah air yang semakin hari semakin terbatas jumlahnya yang akhirnya menempatkan air sebagai komoditas yang sangat menguntungkan untuk diperdagangkan. Akan saya lanjutkan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Ke-1, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang pemohon. 2, menyatakan ketentuan dalam pasal 6 ayat 2, pasal 6 ayat 3, pasal 7, pasal 8 ayat 1, pasal 8 ayat 2, pasal 9 ayat 1, pasal 11 ayat 3, pasal 29 ayat 3, pasal 40 ayat 4, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air bertentangan dengan pasal 18B ayat 2, pasal 28A, pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1 dan 2, pasal 28I ayat 2, serta pasal 33 ayat 3 serta pasal 33 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Menyatakan ketentuan dalam pasal 6 ayat 2, pasal 6 ayat 3, pasal 7, pasal 8 ayat 1, pasal 8 ayat 2, pasal 9 ayat 1, pasal 11 ayat 3, pasal 29 ayat 3, pasal 40 ayat 4, pasal
49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keempat, memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak keputusan diucapkan, atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikarenakan dengan pelaksanaannya dan penjabarannya telah bertentangan dengan putusan MK nomor 058 059 060 063 garis miring PUU garis nomor 2 garis miring 2004 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Aquo konstitusional bersyarat, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya. Hormat kami, tim Majelis Hukum dari HAM PP Muhammadiyah, Ketua Dr. Syaiful Bakri, SHMH. Terima kasih Majelis. Baik, terima kasih untuk pihak pemohon. Apa hari ini ingin menghadirkan ahli? Pihak pemohon? Ya betul Majelis Hakim yang mulia, kami menghadirkan 2 orang ahli. Yang pertama ada Profesor Dr. Mahmudin Ramkuti SHMH dan Profesor Dr. Maulidia SHMH selaku ahli pemohon. Terima kasih. Iya, pemohon ahli mana terlebih dahulu yang akan menyampaikan keterangan? Yang akan menyampaikan keterangan terlebih dahulu adalah Profesor Dr. Maulidia SHMH. Terima kasih. Izinkanlah saya untuk memaparkan pendapat saya berdasarkan kajian literasi pengetahuan mengenai pengujian undang-undang terkait. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kita menganut paham konstitusionalisme yang berkeadilan, bukan konstitusionalisme yang liberal. Pertentangan dan penolakan tegas telah diberikan oleh para founding fathers, karena dilandasi yang mulia hakim oleh alasan bahwa konstitusionalisme liberal lebih melindungi hak-hak dan kebebasan individu yang berimplikasi semaksimal mungkin terhadap pembatasan kekuasaan pemerintah. Lebih lanjut, pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, founding fathers telah menghendaki adanya perencanaan ekonomi secara kolektif berdasarkan prinsip kekeluargaan ayat 1, adanya penguasaan negara pada cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak pada ayat 2, dan penguasaan negara terhadap sumber daya alam pada ayat 3. Bahkan yang mulia hakim, pada saat perubahan konstitusi negara kita menjadi undang-undang dasar sementara, para founding fathers tetap memasukkan 3 pasal esensial dari konstitusi sebelumnya, yakni pasal 27, pasal 29, dan pasal 33. Jaminan hak atas air diperkuat secara kelembagaan dengan hak menguasai negara yang diatur pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jika dikaitkan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar yang mulia hakim, sumber daya air tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai komoditas ekonomi, tetapi lebih mendasar sebagai salah satu hak mendasar bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hak menguasai negara atas sumber daya air harus dipahami juga dalam konteks pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Ketentuan pasal 40 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh BUMN ataupun BUMD sudah sejalan dengan pasal 27 dan 33 Undang-Undang Dasar. Namun yang mulia hakim, pasal 40 ayat 4 sumber daya air yang mengatur keterlibatan korporasi atau badan usaha milik swasta atau kelompok masyarakat mengandung norma yang tidak sejalan dengan pasal 27 dan 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pelibatan korporasi atau badan usaha swasta mengindikasikan paradigma bahwa sumber daya air semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang dapat dialihkan pengelolaannya kepada pihak swasta yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi. Ini menciptakan suatu privatisasi hak atas air yang mulia hakim. Dalam general comments, disebutkan bahwa penggunaan kepentingan pribadi dan rumah tangga harus diberi kewenangan atau kekuasaan yang sangat besar kepada negara untuk memastikan kebutuhan ekonomi tetapi juga
atas martabat hidup manusia. Sehingga dalam konteks hak atas air, prinsip pertama yang harus ditonjolkan ialah bagaimana negara melindungi hak asasi atas air, yaitu kepentingan masyarakat untuk memperoleh air demi keperluan penggunaan pribadi dan domestik ataupun keluarga, dan yang kedua, demi hak untuk mempertahankan kehidupan, dan yang ketiga, demi kesehatan. Sekian, terima kasih Yang Mulia Hakim. Cukup ya. Baik, untuk mungkin pihak pemohon, ada yang ingin ditanyakan kepada ahli? Saya rasa tidak ada, Yang Mulia, cukup. Oke, baik, cukup ahli ya. Dari pihak pemerintah, ada yang ingin ditanyakan oleh saudara ahli? Cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya pemohon yang kedua, ahli yang kedua dari pemohon ya. Oke, dipersilakan untuk masuk ke dalam persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon dan para pihak pemerintah serta para hadirin. Pertanyaan utama dalam pendapat hukum kami kali ini adalah, apakah paradigma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air masih sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ceki putusan Mahkamah Konstitusi perkara pengujian Undang-Undang Migas tahun 2012 perkara nomor 36 garis miring PUU strip 10 garis miring 2012 seperti yang kemarin. Sebelum memulai hal tersebut, mari kita renungkan bahwa teori hukum merupakan produk politik harus kita tinggalkan, karena senyata-nyatanya hari ini hukum bukan sekedar hasil dari pergulatan dari kekuasaan semata. Pergulatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari variabel pasar, karena pada akhirnya hukum menyesuaikan pasar yang ada. Oleh karenanya lah, maka konstitusi merupakan musuh utama pasar. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki konsep penguasaan negara terhadap sektor-sektor perekonomian yang dianggap strategis, yang tentunya hampir seluruh negara di dunia tidak memiliki konsep kepenguasaan negara seperti pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, meski negara itu tetap dianggap sebagai negara kesejahteraan. Yang mulia Majelis Hakim, meski terdapat norma yang menyebutkan pasal 6 ayat 1, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun konsepsi kepenguasaan dalam undang-undang ini lebih kepada eksistensi tentang pengaturan pengelolaan hak guna air, di mana pengelolaan hak guna air itu adalah dalam kerangka demokratisasi ekonomi, alias terdapat eksistensi pasar yang harus diberikan karpet merah oleh negara. Dalam undang-undang itu juga disebutkan pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Padahal penguasaan oleh negara harusnya tidak sebatas membuat ketentuan-ketentuan saja. Jadi, paradigma Undang-Undang Sumber Daya Air tidak menetapkan konsepsi kepenguasaan negara yang terdiri atas pengelolaan, pengurusan, kebijakan, penguasaan, dan pengaturan sebagai satu kesatuan. Jikalaupun terdapat konsepsi pengelolaan, maka konsepsi pengelolaan itu dalam rangka pengelolaan horizontal, di mana dasarnya bukan peran negara dalam pengelolaan tersebut yang menjadi utama, atau pada hakikatnya menjadi hal eksklusif negara. Pengelolaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Sumber Daya tersebut lebih kepada ingin memperingatkan kepada negara bahwa negara memiliki kedudukan horizontal yang sama dengan pasar. Hal ini jelas berbeda dengan tafsir konstitusi pasal 33 berdasarkan keputusan MK yang terakhir, dan hal ini juga berbeda dengan paradigma yang terbangun dalam Undang-Undang Pengairan. Jadi, semangat kepenguasaan negara menurut Undang-Undang Sumber Daya Air adalah semata negara berwenang mengatur tentang pola pengelolaan mekanisme pengurusan, kebijakan hingga penguasaan. Jadi sesungguhnya 5 variabel penguasaan negara menurut tafsir pasal 33 bukanlah bagian yang pokok sebagai satu kesatuan, namun merupakan subvariabel atau indikator dari terpenuhnya variabel pengaturan sebagai wujud konsepsi kepenguasaan negara dalam Undang-Undang Sumber Daya Air.
Jadi, dapat dikatakan bahwa negara belum hadir dalam penguasaan sumber daya air. Negara hanya membuat aturan dalam penggunaannya saja tanpa aturan yang jelas tentang hadirnya negara dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya air. Sekian keterangan dari saya yang mulia Hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemohon yang sudah menghadirkan dua ahli ya. Iya, betul yang mulia. Untuk pihak pemohon, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh saudara ahli. Sudah cukup yang mulia. Cukup. Untuk pihak pemohon, Cukup yang mulia. cukup ya. Majelis Hakim, Cukup. cukup ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi tanggapan, kita tutup persidangan kita kali ini, dilanjutkan di persidangan berikutnya. Panitra, kapan ada sidang lagi? 30 November 2020 yang mulia. Baik, kalau begitu sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 30 November 2020. Dengan ini saya nyatakan sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan berlangsung sidang dengan perkara nomor 85 garing PUU strip angka Romawi 11 garing 2013 pada hari ini Jakarta 30 November 2020 dengan agenda pembacaan keterangan DPR, keterangan ahli dan keterangan pihak terkait perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Silakan untuk duduk. Sidang nomor perkara 85 garing PUU strip angka Romawi 11 garing 2013 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini tanggal 30 November tahun 2020 dengan agenda kita mendengarkan jawaban dari pihak termohon, kemudian mendengarkan keterangan dari ahli pihak pemerintah, serta mendengarkan keterangan dari pihak terkait. Sebelumnya dipersilakan untuk pihak termohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik yang mulia. Perkenalkan, kami dari pihak pemerintah, dalam hal ini saya Muhammad Hasan selaku Kepala Direktorat Litigasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping saya ada Ibu Rina Agustina sebagai Kepala Direktorat Perencanaan di Kementerian Hukum dan HAM. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Langsung saja masuk ke agenda kita yang pertama, mendengarkan jawaban dari pihak termohon ya. Dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia Majelis Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Yang mulia Majelis Hakim, Hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat, perkenalkanlah kami dari pihak pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan Undang-Undang Sumber Daya Air mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai negara. Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. A. Bahwa sumber daya air baru dapat diberikan izin apabila 1. Penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada sudah terpenuhi dan masih tersedia alokasi air untuk jenis usaha itu. Yang kedua, telah dilakukan proses konsultasi publik. Yang ketiga, jumlah dan alokasi air yang dimohon izinnya untuk diusahakan harus sesuai dengan rencana alokasi yang ditetapkan dalam rancangan pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai yang bersangkutan. B. Bahwa pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup. C. Bahwa pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah. D. Bahwa pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai secara keseluruhan dari hulu sampai hilir hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau daerah. Pengelolaan sumber daya air. E. Bahwa perseorangan badan usaha atau kerjasama antar badan usaha dapat diberi kesempatan mengusahakan atau bukan menguasai sumber daya air oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota melalui mekanisme perizinan. F. Bahwa dengan berlakunya mekanisme perizinan tersebut, maka pemerintah tetap memegang kendali terhadap penggunaan sumber daya air. Demikian menurut pemerintah. Penguasaan air oleh negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tetap dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sejalan dengan pertimbangan pendapat Mahkamah Konstitusi yang meliputi kebijakan, kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Selanjutnya, yang kedua, terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air mengandung muatan yang memposisikan bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersial dan dapat menimbulkan konflik horizontal, pemerintah menjelaskan bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak rakyat atas air sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama ada hak guna pakai diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi, pasal 8 ayat 1. Yang kedua, pemerintah kabupaten kota berwenang dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya, pasal 16 huruf H. Yang ketiga, pemerintah provinsi berwenang dan bertanggung jawab membantu kabupaten kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air, pasal 15 huruf J. Yang keempat, pemerintah pusat berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, pasal 14 huruf I. Yang kelima, pemberdayagunaan sumber daya air ditunjukkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil, pasal 26 ayat 2. Selanjutnya, penetapan peraturan air pada sumber air di setiap wilayah sungai dilakukan antara lain dengan memperhatikan pemanfaatan air yang sudah ada, pasal 28 ayat 1 huruf D. Selanjutnya, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan, pasal 29 ayat 3. Selanjutnya, apabila penetapan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi pemakai yang telah menggunakan sumber daya air sebelumnya, pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya, pasal 29 ayat 5. Selanjutnya, pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, pasal 40 ayat 2. Selanjutnya, badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air, pasal penyediaan air minum, pasal 40 ayat 3.
kemudian pengguna sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelola sumber daya air, pasal 80 ayat 1. Kemudian masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air, pasal 84 ayat 1. Nah, selanjutnya terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan Undang-Undang Sumber Daya Air seolah-olah menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air. Menurut pemerintah, anggapan pemohon tersebut tidak tepat dan tidak berdasar karena Undang-Undang Sumber Daya Air mengatur hal-hal yang pokok dalam pengelolaan sumber daya air. Dan meskipun Undang-Undang Sumber Daya Air membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan hak guna usaha air dan izin pengusahaan sumber daya air, namun hal tersebut tidak mengakibatkan pengusahaan air akan jatuh ke tangan swasta. Pemerintah berpendapat bahwa anggapan para pemohon tersebut tidak tidak tepat dan tidak berdasar karena Undang-Undang Sumber Daya Air telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air. Mohon izin Yang Mulia, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang Mulia, seperti itu. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan legal standing. Kedua, menolak permohonan pengujian para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal-pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dalam hal ini pasal 18B ayat 2, pasal 28J ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1, pasal 28I ayat 4, serta pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bonum. Demikian Yang Mulia. Oke, baik. Langsung saja kita lanjutkan agenda berikutnya ya. Agenda berikutnya adalah mendengarkan keterangan dari ahli pemerintah. Ada beberapa ahli. Baik Yang Mulia, dalam kesempatan kali ini kita akan menghadirkan dua orang ahli. Yang pertama, Bapak Lasyan Fikri selaku ahli manajemen kailan, dan yang kedua Profesor IGD Panja Astamal SHMH selaku ahli administrasi negara. Yang Mulia, demikian. Baik, untuk para ahli dari pihak termohon dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan untuk disumpah serta juru sumpahnya. Baik, saudara ahli, apakah beragama Islam semua? Tidak. Baik, yang disumpah terlebih dahulu saudara ahli IGD Panca Astawa ya. Silakan. Baik, kepada saudara ahli yang bernama IGD Panca Astawa, yang mana saudara adalah beragama Hindu, akan saya pimpin untuk mengucapkan sumpah menurut agama Hindu. Mohon diikuti ya. Om Atta Paramawisesa. Om Atta Paramawisesa. Saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Om Santi Santi Om.
Ya baik, selanjutnya ahli berikutnya ya, disumpah berdasarkan agama Islam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, kepada pihak pemerintah, ahli yang mana dulu yang akan dihadirkan? Baik yang mulia, untuk ahli yang pertama kami akan menghadirkan saudara Bapak Hasan Fikri selaku ahli manajemen kairan yang mulia. Demikian. Dipersilakan untuk ahli yang pertama dari pihak pemerintah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan para hadirin yang kami hormati. Keterangan yang akan saya sampaikan selaku ahli di bidang manajemen sumber daya air pada siang hari ini, pada dasarnya menggarisbawahi beberapa hal dari keterangan tertulis yang saya telah sampaikan pada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pencermatan yang saya lakukan, sistem pengelolaan sumber daya air ini yang terhadap dalam Undang-Undang Sumber Daya Air ini merupakan transformasi sosio-kultural yang dibangun di atas 4 landasan, yaitu filosofis, yuridis, sosiologis, dan teknis. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam keterangan pemerintah di dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya. Berikutnya, pemohon pada dasarnya tidak menyiratkan pandangan berbeda dalam hal memaknai esensi tujuan pengelolaan sumber daya air, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 3 Undang-Undang tentang sumber daya air, yaitu mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Telah sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perbedaan pendapat baru terjadi ketika memasuki ketentuan yang berhubungan dengan norma, yaitu cara mencapai tujuan dan proses-proses pengelolaan itu. Dari itu, pemohon berpendapat bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air ini bertendensi menyimpang atau tidak sejalan dengan beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta prinsip pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 Ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001. Bahwa persepsi seorang itu dalam suatu objek dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman, lingkungan, sosial, dan budaya. Kecermatan di dalam wawasan atau mendalami tentang sesuatu, hingga dari sesuatu persepsi muncullah ide, pandangan, dan pendapat. Sehingga sebagaimana membangun komunikasi, ide ini berdasarkan pendekatan wawasan yang sama. Nampaknya merupakan kunci bagi terbangunnya kepercayaan diri pihak termohon terhadap motif atau maksud sesungguhnya undang-undang ini dibuat. Untuk itu memang diperlukan keterbukaan hati dan kejernihan pikiran. Ahli mengamati bahwa pokok perkara sekarang ini menyangkut 6 negatif list. Pertama, berdasarkan paradigma baru penafsiran konstitusional pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa Undang-Undang Aqua telah jauh dari tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, Undang-Undang Aqua mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai negara. Ketiga, Undang-Undang Aqua mengandung muatan yang mengkomposisikan bahwa penggunaan air adalah contoh untuk kepentingan komersial. Keempat, Undang-Undang Aqua ini juga menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air.
Kelima, Undang-Undang APO mengandung muatan yang memicu konflik horizontal. Undang-Undang APO merupakan undang-undang yang diskriminatif. Betulkah pengelolaan air ini tidak berbeda dengan pengelolaan migas? Karena di dalam sidang yang lalu ini disidangkan, ada pendapat yang mengatakan seperti bahwa seolah-olah air itu lebih sederhana pengelolaannya daripada migas. Setiap hari seseorang tidak bisa lepas dari penggunaan kebutuhan air. Air adalah menyangkut persoalan hidup dan mati. Belum ada zat lain yang dapat menjadi pengganti air di dalam kehidupan sehari-hari. Karakter alami air dan migas sangatlah berbeda jauh, baik ditinjau dari segi perilaku maupun keberadaannya. Air di alam bebas senantiasa mengalir dinamis dan migas ada deposit statis yang berada di dalam bumi. Air merupakan sumber daya yang terbaru dan dalam siklus hidrologi, sedangkan migas tidak. Air akan hadir atau hilang dari hadapan manusia baik karena proses alami maupun karena intervensi manusia. Sedangkan migas baru hadir atau habis jika dieksploitasi. Karena itu pengelolaan sumber daya air tidaklah sesederhana sebagaimana yang ada di dalam pikiran awam. Terkait siklus hidrologi ini, dalam siklus hidrologi ini kuantitas dan kualitas air di daratan itu sangat tergantung pada kinerja pengelolaan di 3 arena, yaitu manajemen di arena lahan pada daerah di mana air hujan itu ditangkap yang namanya daerah tangkapan air, lalu manajemen pada jaringan sumber-sumber air yaitu sungai, danau, waduk, rawa, dan manajemen di tempat penggunaannya di sawah-sawah dan jaringan distribusi air minum. Selanjutnya, unsur-unsur yang terkait di dalam sistem pengelolaan sumber daya air ini mencakup lahan pada daerah tangkapan air, lingkungan di sekitar sungai, danau, dan rawa, budidaya perikanan, transportasi, dan perindustrian. Yang baik itu mensyaratkan manajemen di 3 arena tadi harus terlaksana secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Pasal 3 Undang-Undang Sumber Daya Air. Jadi yang menjadi dimensi dan keberhasilan suatu pengelolaan sumber daya air yang baik harus dapat mengupayakan kondisi air ini agar jangan terlalu banyak, jangan terlalu kotor, dan jangan terlalu sedikit. Dari struktur bangunan yang ada di dalam pengelolaan sumber daya air ini, menurut Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 7, bahwa sumber daya air yang terkelola secara adil, menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat ini menjadi tanggung jawab instansi pengelola sumber daya air, yaitu pemerintah selaku pengelola sumber daya air. Hal-hal yang dilakukan oleh instansi pengelola ini harus didasarkan pada kesepakatan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air secara terkoordinasi di dalam suatu wadah koordinasi. Pelaksanaan ini harus didukung dengan peran masyarakat serta jaringan informasi yang terpadu dan dipagari oleh 7 asas itu sebagai rambu-rambu. Lalu pengelolaan sumber daya air ini, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air itu disusun pada setiap wilayah sungai. Dan pola dan rencana ini tampaknya kurang mendapat pengamatan yang tajam dari pemohon. Pentingnya 2 produk ini sebagai basis dari penyusunan program dan kegiatan, termasuk juga pengusahaan yang merupakan aras pressure tadi. Pengelolaan sumber daya air meliputi satu wilayah sungai harus menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan tidak akan pernah diserahkan ataupun diserah kelolakan kepada pihak swasta ataupun perorangan. Ini jelas-jelas terlihat pada pasal 14 huruf E, pasal 15 huruf E, pasal 16 huruf E dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Sehingga tidak benar bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air ini telah
dan akan menyerahkan pengelolaan ini kepada swasta atau perorangan. Dan pemerintah pun juga sudah membentuk instansi-instansi pelaksana atau instansi pengelola pada setiap wilayah sungai yang menjadi tanggung jawab masing-masing pusat, provinsi, dan kabupaten. Jadi yang mulia, sehingga ahli berpendapat bahwa pasal-pasal yang berhubungan dengan prioritas penggunaan air dan hak guna air di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air ini semestinya diposisikan sebagai acuan hukum untuk meluruskan penyimpangan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan penyediaan, penggunaan pengalokasian, dan penguasaan sumber daya air. Ketentuan tersebut menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa atau konflik. Permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan dan penggunaan air, baik secara horizontal maupun vertikal, pengayoman penggunaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk irigasi pertanian rakyat jelas-jelas telah sudah dinyatakan oleh undang-undang ini. Bahwa undang-undang ini memang sangat berpihak kepada masyarakat, terutama pada dua hal. Ini dan itu dilihat pada pasal-pasal yang sudah kami sampaikan dan tidak ingin kami baca kembali. Sehingga ahli berpendapat bahwa menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya air, khususnya permasalahan penggunaan air, undang-undang ini menjamin itu. Dan yang kedua, undang-undang ini juga memberikan perlindungan yang signifikan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari akan air, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta untuk kepentingan masyarakat petani kecil. Dan undang-undang ini juga menyediakan ruang kepada masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan haknya dalam berbagai hal terkait pengelolaan sumber daya air. Praktik penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang ini barangkali masih terjadi di tempat-tempat tertentu, seharusnya diluruskan dan ditindak berdasarkan ketentuan undang-undang sumber daya air ini. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi semestinya tidak tepat kalau dijadikan dalil untuk mengataskan bahwa undang-undang ini keliru, yang kemudian disikapi dengan kegunaan untuk menggunakan yang kemudian disikapi dengan keinginan untuk mengganti atau menolak. Lebih celakanya lagi kalau konsep undang-undang pengganti yang lebih baik pun belum ada. Selanjutnya, jiwa semangat Undang-Undang Nomor 7 ini sebagaimana terdapat dalam konsideran pasal dan penjelasannya terbukti telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga ahli berpendapat bahwa tidak ada satu pasal dan ayat di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air yang diajukan pengujian oleh pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang bertentangan dengan pasal 18 dan seterusnya itu. Dan demikian keterangan ini dapat kami sampaikan di depan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara ahli atas pemaparannya. Berikutnya mungkin dari pihak pemerintah ada yang ingin ditanyakan. Saya rasa penjelasan dari hari ini sangat-sangat mencerahkan, jadi saya rasa cukup yang mulia. Demikian. Baik, dari majelis hakim cukup ya. Dari pihak pemohon, yang mulia. Kalau begitu dilanjutkan untuk pemaparan ahli yang kedua ya. Dipersilakan untuk ahli untuk meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih Majelis yang mulia. Izinkan saya menyampaikan berdasarkan keahlian saya. Baik, secara substansional pemohon mempermasalahkan sumber daya air pada tataran norma dan tataran empirik. Di tataran norma, Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara Undang-Undang Nomor 7 2004 tentang sumber daya air terhadap Undang-Undang 1945 dalam putusan nomor
058, 059, 060, 063 garing PUU 2 garing 2004 dan nomor 008 garing PUU 3 2005. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak para pemohon, sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memeriksa kembali perkara yang sama? Dari perspektif hukum administrasi negara, khususnya perizinan, sebagai instrumen yuridis pemerintahan, dalam kasus ini ada kesan seakan-akan negara habis atau hilang. Padahal secara hukum administrasi, apapun yang menjadi kewenangan negara itu diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada kesan bahwa pengurusan izin dipermudah, padahal sebenarnya tidak boleh dipermudah. Namun juga jangan dipersulit. Sebenarnya esensi izin adalah memperbolehkan dari suatu larangan. Ini yang salah kaprah dalam praktek. Izin yang diterbitkan harus dibarengi dengan kontrol dan pengawasan yang memadai. Dari perspektif hukum tata negara, yaitu mengenai kelembagaan, kewenangan, kelembagaan yang dimaksud dalam kaitannya dengan pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 1945 adalah negara yang dalam konteks menguasai dimaknai mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Dari perspektif hukum administrasi negara, kewenangan negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah melalui berbagai instrumen yuridis pemerintahan. Dari kedua perspektif tersebut, memperoleh legitimasi dalam Undang-Undang APO, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dengan dasar pemikiran dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, negara dalam konteks hak menguasai atas negara atas sumber daya air, sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, terakomodasi dalam pasal 6 ayat 1. 2. Jaminan hak setiap orang untuk mendapatkan air sebagai hak asasi manusia terdapat dalam pasal 5 yang menegaskan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. 3. Hak menguasai negara atas sumber daya air dengan 5 kewenangannya yang secara hukum administrasi negara diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang mengakui hak ulayat masyarakat, hukum adat atas sumber daya air diatur dalam pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang APO. Bentuk pengakuan sekaligus negara terhadap masyarakat hukum adat atas sumber daya air sesuai dengan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945. 4. Melalui Undang-Undang APO, pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air berupa hak guna air dan hak guna usaha air sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 6, pasal 7, serta penjelasannya butir 2 Undang-Undang APO. Yang kelima, kewenangan negara atas pengurusan sumber daya air secara hukum administrasi negara diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah lebih tampak dalam Undang-Undang APO ini.
Sehingga ahli berpendapat bahwa norma-norma yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang APO yang dimohonkan pengujian konstitusional tersebut berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan norma-norma dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara ahli atas pemaparannya. Mungkin dari pihak pemerintah ada yang ditanyakan oleh saudara ahli. Baik yang mulia, kami kira sudah sangat clear yang mulia, jadi kami rasa cukup. Demikian yang mulia. Baik, dari majelis hakim mungkin cukup ya. Dari pihak pemohon. Baik. Untuk ahli dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Langsung saja ke agenda kita yang terakhir mungkin ya, pemaparan keterangan dari pihak terkait. Dipersilakan untuk pihak terkait memasuki ruang persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Faiz Umar Fajari, Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional, menyampaikan keterangan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Air sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital dan mutlak dibutuhkan bagi kehidupan dan penghidupan umat manusia sepanjang masa. Dalam mengelola sumber daya air harus berlandaskan pada pengelolaan secara. Baik, terima kasih saudara ahli atas pemaparannya. Berikutnya mungkin dari pihak pemerintah ada yang ingin ditanyakan. Saya rasa penjelasan dari hari ini sangat-sangat mencerahkan, jadi saya rasa cukup yang mulia. Demikian. Baik, dari majelis hakim cukup ya. Dari pihak pemohon. Ketua, boleh kami menambahkan satu pertanyaan saja? Ya, silakan. Terima kasih, Ketua. Apa yang dibacakan oleh Pak Menteri tadi, kita ikuti dengan seksama. Namun, mengingat bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air telah dilaksanakan oleh pemerintah secara sungguh-sungguh, maka Dewan Sumber Daya Air Nasional berpendapat bahwa sifat konstitusional terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam putusan MK di atas dan perkara nomor 8 tanggal 19 Juni 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Siapa yang mencabut putusan MK itu? Apakah pemerintah dalam hal ini atau badan air? Mohon penjelasan mengenai ini. Terima kasih. Baik, cukup pemohon ya. Silakan untuk saudara ahli ditanggapi. Air sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital dan mutlak dibutuhkan bagi kehidupan dan penghidupan umat manusia sepanjang masa. Dalam mengelola sumber daya air harus berlandaskan pada pengelolaan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengamanatkan perlunya dibentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan dari pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Wadah koordinasi tersebut dibentuk pada tingkat nasional dan provinsi. Peran sumber daya air nasional dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui 1. Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan dan pengintegrasian kebijakan serta tercapainya kesepahaman dan keselarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah, antar pemilik kepentingan. 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air.
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu, wilayah Sungai Kesatuan, wilayah hidrologis ini terbagi menjadi 3 tingkatan kewenangan, yaitu kewenangan pusat yang bertanggung jawab kepada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategi nasional. Sementara kewenangan dan tanggung jawab provinsi meliputi wilayah sungai lintas kabupaten atau kota, dan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota terletak pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Produk hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi. Tanggapan Dewan atas materi yang dimohonkan untuk diuji. 1. Dewan Sumber Daya Air berpendapat bahwa pemerintah telah berupaya untuk menghindari monopoli oleh kelompok tertentu. Dewan berpendapat bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari. Sumber daya air yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan. Pasal 91 dan pasal 92 harus dipahami secara utuh dengan ketentuan pasal 90 sebagai satu kesatuan. Pasal-pasal tersebut pada USDA ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat. Yang menjadi hak masyarakat pasal 90, yang menjadi kewajiban instansi pasal 91, dan bagaimana jika gugatan dilakukan melalui organisasi pasal 92. Undang-Undang Sumber Daya Air telah sejalan serta tidak mengingkari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan guna mewujudkan makna penguasaan air oleh negara. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Sumber Daya Air bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka norma di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air tidak mengenal privatisasi, sosialisasi, komersialisasi, ataupun monopoli dalam pengelolaan sumber daya air. Bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air telah dilaksanakan oleh pemerintah secara sungguh-sungguh. Demikian terhadap apa yang saya utarakan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara ahli. Untuk pihak pemerintah, ada yang ingin ditanyakan? Baik ya Bu ya, saya kira cukup. Cukup ya. Menyesali? Cukup ya. Baik, untuk saudara pihak terkait dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan berlangsung sidang dengan perkara nomor 85/PUU strip angka Romawi 11/2013 pada hari ini Jakarta 1 Desember 2020 dengan agenda pembacaan putusan perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Silakan untuk duduk. Sidang pada tanggal 85/PUU strip angka Romawi 11/2013. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Agenda persidangan kita kali ini ialah pembacaan putusan. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan aku adalah memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu akan mempertimbangkan 1.
Kewenangan mahkamah untuk mengadili permohonan aku. 2. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan aku. Terhadap kedua hal tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Undang-Undang MK, serta pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Salah satunya ialah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Menimbang bahwa permohonan para pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas undang-undang sumber daya air terhadap undang-undang dasar. Kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak, delik atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PU/2005 juga telah menjelaskan kerugian dan juga hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon sebagai berikut. Menimbang bahwa pada pokoknya para pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, pemohon 6, pemohon 7, pemohon 8, pemohon 9, pemohon 10, dan pemohon 11 mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional. Hak konstitusional para pemohon tersebut dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh ketentuan AKUO karena ketentuan AKUO membuka ruang bagi privatisasi air sekaligus pelepasan tanggung jawab negara dalam penyediaan air minum bagi rakyat yang akibatnya terjadi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air serta memicu terjadinya konflik horizontal terkait penggunaan air. Menimbang bahwa para pemohon 1 sampai dengan pemohon 4 mengajukan permohonan dalam kapasitasnya sebagai badan hukum private, sedangkan pemohon 5 sampai dengan pemohon 11 mengajukan permohonan sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalil para pemohon mengenai kedudukan hukum dibuktikan dengan fotokopi identitas diri para pemohon, surat keputusan Menkumham, serta fotokopi ADART. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat para pemohon 1, pemohon 2, pemohon 4, pemohon 5, pemohon 6, pemohon 7, pemohon 8, pemohon 9, pemohon 10, dan pemohon 11 memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sedangkan pemohon 3 tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan AKUO. Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan AKUO dan para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan AKUO, kecuali pemohon 3, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan, pendapat Mahkamah menimbang bahwa pokok permohonan pada para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang SDA sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam bagian duduk perkara yang dapat dikelompokkan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut. 1. Pengelolaan air dengan mempergunakan instrumen pemberian hak guna air sebagaimana diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, dan 10. 2. Pendayaan sumber daya air termasuk pengusahaan air sebagaimana diatur dalam pasal 26, 29, 45, 46, 48, dan 49. 3. Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 80. 4. Gugatan masyarakat dan organisasi sebagaimana diatur dalam pasal 90, 91, 92 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, pengujian konstitusional kembali Undang-Undang SDA ini karena Mahkamah mempertimbangkan dalam putusan perkara nomor 058/059/PU/2004 dan perkara nomor 008/PU/3/2005 bertanggal 19 Juli 2015 di halaman 495 antara lain, apabila undang-undang AKUO dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap undang-undang AKUO tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali kondisional konstitusional. Mahkamah memberikan penafsiran baru terhadap hak menguasai negara dengan meletakkan peringkat pertama pada pengelolaan sendiri oleh negara atau sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan gas bumi, supaya memperoleh pendapatan lebih banyak yang akan meningkatkan APBN dan selanjutnya akan meningkatkan usaha ke arah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Undang-Undang AKUO mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara dan bergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3. Undang-Undang AKUO mengandung muatan yang memposisikan penggunaan air contoh untuk kepentingan komersil. 4. Undang-Undang AKUO mengandung muatan yang memicu konflik horizontal. 5. Undang-Undang AKUO menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air. 6. Undang-Undang AKUO merupakan undang-undang yang diskriminatif. Untuk membuktikan dalil pemohon tersebut mengajukan alat bukti tertulis berupa
tanda bukti P1 sampai dengan bukti P15, serta mengajukan 7 orang ahli yang keterangannya telah dimuat pada bagian duduk perkara. Menimbang, DPR memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang ASEA adalah wujud penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menimbang, pihak terkait yaitu Dewan Sumber Daya Air Nasional menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Undang-Undang SDA telah sejalan dan tidak mengingkari Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Dewan Sumber Daya Air Nasional menerangkan bahwa pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Undang-Undang SDA. Berdasarkan kedua hal tersebut, Dewan Sumber Daya Air Nasional berpendapat sifat komisioner konstitusional Undang-Undang SDA sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 058/059, 1060/063 dari PMU Romawi 2/2024 dan nomor 098 dari PMU Romawi 3/2005 bertanggal 19 Juli 2005 sudah terpenuhi dengan berbagai peraturan tersebut sehingga sifat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menimbang bahwa guna mempertimbangkan permasalahan permohonan para pemohon mahkamah mengungkapkan hal sebagai berikut. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Pemohon 3 tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pemohon 1, pemohon 2, pemohon 4, pemohon 5, pemohon 6, pemohon 7, pemohon 8, pemohon 9, pemohon 10, dan pemohon 11 memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan aku. 4. Permohonan para pemohon beralasan menurut hukum. Amar putusan menyatakan 1. Permohonan pemohon 3 tidak dapat diterima. 2. Mengabulkan permohonan pemohon 1, pemohon 2, pemohon 4, pemohon 5, pemohon 6, pemohon 7, pemohon 8, pemohon 9, pemohon 10, dan pemohon 11 untuk seluruhnya. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan berlaku kembali. 6. Memerintahkan penguatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian putusan ini sebagaimana didampingi oleh Hadian Wibowo sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili. Ketua tertanda Najla Yawil Mazidah, anggota Aziz Al-Fobadiah dan Dafara Husena. Terima kasih. Menimbang dalam pertimbangan permasalahan permohonan para pemohon berdasarkan sejarah air merupakan anugerah berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Penggunaan tanah air menunjukkan bahwa pandangan bangsa Indonesia, air dan tanah dan air merupakan sumber daya penting dalam kehidupan mereka yang tidak dipisahkan satu dari yang lain. Keterkaitan alat antara tanah dan air, antara daratan dan lautan dimuat dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dalam undang-undang. Yang sebelum diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar tersebut seperti dikukuhkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 1960 tentang perairan Indonesia yang menyatakan perairan Indonesia adalah wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Jadi antara pulau daratan yang satu dengan pulau daratan yang lainnya serta perannya menjadi satu kesatuan. Pandangan sebagaimana diuraikan di atas secara konstitusional dimuat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat tersebut merupakan salah satu
salah satu ayat yang dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak bisa diubah karena dan maksud merupakan bentuk konstitusional yang dianutnya demokrasi ekonomi selain demokrasi politik. Yang terkait dengan penyelenggaraan negara yang sebagaimana yang dimaksud dalam sila 4 dan sila 5 Pancasila. Dalam perspektif tersebut, maka demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik dan tidak liberal, sehingga perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan. Dengan demikian, maka penyelenggaraan negara di bidang ekonomi, upaya pencapaian keadilan sosial sebagai tujuan negara haruslah berdasarkan demokrasi ekonomi yang memposisikan rakyat sebagai yang persoalan dalam rangka kemasyarakatan. Dan terkait hal tersebut, negara yang dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sarana bagi rakyat yang mewujudkan keadilan rakyat. Menimbang bahwa hukum adalah salah satu sarana yang dipergunakan dalam untuk menyalahkan fungsi guna tujuan hukum. Norma Undang-Undang 1945 merupakan norma posisi tertinggi dalam perspektif tata susunan norma hukum. Negara dengan kesatuan mengatur sumber daya termasuk di dalamnya sumber air dan instrumen hak. Terkait Undang-Undang SDA yang menyatakan bahwa pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penerapan hak guna air, hak yang untuk memperoleh dan hak memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna dalam pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh, memakai dan mengusahakan jumlah dalam maksud total air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah apabila pengguna air baik yang wajib dan yang memperoleh izin maupun yang tidak wajib memperoleh izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dalam pertanian, kegiatan bukan usaha dengan hak guna air. Sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensi media usaha maupun penggunaan air untuk dan mengganggu produksi disebut hak guna usaha air, dan jumlah tercampur izin tidak dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan didasarkan pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air bersangkutan mengalami izin perubahan yang sangat berarti dibandingkan kondisi saat ini. Bahwa kebutuhan masyarakat air yang semakin meningkat mendorong izin menguatnya nilai ekonomi air dibandingkan nilai dan fungsi sosialnya, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara sektor, antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Sisi lain sumber daya air bersandar pada nilai ekonomi cenderung pada pemilikan modal pada menyampaikan fungsi sosial sumber daya air. Menimbang dalam pasal 60 Undang-Undang MK menyatakan satu terhadap materi ayat pasal dan atau bagian dalam undang-undang tersebut tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Ketentuan sebagaimana masuk pada ayat 1 dikucapkan pada jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Ada juga dasar pengujian pada nomor 058, 059, 060, 063 PUU Anggaran Romawi 2 2004 2004 dan nomor 008 PUU Anggaran Romawi 3 2005 adalah sama. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi 058, 059, 060, 063 PUU Anggaran Romawi 2 2004 dan nomor 008 PUU Anggaran Romawi 3 2005 tanggal 19 Juli 2005 pada halaman 495 adalah yang dijadikan dalil para pemohonannya antara lain mempertimbangkan apabila undang-undang Aqua dalam pelaksanaan ditafsirkanlah dari maksud sebagaimana di dalam pertimbangan Mahkamah di atas terhadap undang-undang
Undang-undang Aqua tidak menutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali atau konstitusional. Menimbang sebelum pertimbangan undang-undang SDA pelaksanaannya yang ditafsirkan pada daerah pertimbangan putusan nomor 058, 059, 060, 063 PU Anggaran Romawi 2004 dan 008 PU Anggaran Romawi 2005 dimaksudkan bagaimana dalam paragraf 317, yaitu menurut Mahkamah bagaimana tidak dipertimbangkan putusan tersebut permohonan para ahli tersebut dapat diterima berdasarkan pertimbangan khususnya dalam Mahkamah perlu menegaskan bahwa di Indonesia penggunaan daya bumi dan air yang alam tergabung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengatasnamakan bahwa di dalam pandangan para pendiri bangsa khususnya perumus Undang-Undang Dasar 1945, air adalah salah satu unsur yang penting mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia beserta mengajak hidup orang banyak. Pada salah satu maksud tersebut, maka penggunaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat supaya upaya dalam menjalankan pelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa. Menimbang bahwa dalam pembatasan pertama, setiap pemesan air tidak boleh menghukum menyampaikan apalagi menyadari hak atas air karena bumi dan air adalah negara yang jadi badan negaranya harus dikuasai negara. Menimbang dalam pembatasan kedua adalah bahwa negara harus memenuhi hak atas air bagaimana dipertimbangkan atas akses memerlukan perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab terutama pemerintah. Menimbang dalam pembatasan ketiga sebenarnya pada lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pembatasan keempat sebagai data produksi yang penting menguasai yang baru banyak kebebasan hidup negara. Air yang menurut dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 19 Dasar 1945 harus dikuasai oleh negara berdasarkan sebesar-besarnya kemampuan rakyat, maka pengawasan dan pengelolaan oleh negara air sifatnya mutlak. Dalam pembatasan kelima adalah sebagai pengajuan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sangat menguasai hal tersebut adalah prioritas utama yang diberikan. Penguasaan air adalah bentuk usaha milik negara atau dan usaha milik daerah. Menimbang apabila semua pembatasan tersebut di atas sudah terbuat dan ternyata masih ada ketersediaan air, maka pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan penguasaan atas air dengan sesuai tertentu dan ketat. Dan selanjutnya akan dibacakan pada pertimbangan selanjutnya akan dibacakan pada hakim selanjutnya pada akan dilanjutkan pada putusan selanjutnya akan saya bacakan. 325 menimbang bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 319 sampai dengan 324 di atas adalah penegasan kembali akan hal-hal dasar yang menjadi landasan Mahkamah dalam mempertimbangkan persyaratan konstitusional pelaksanaan UU SDA dalam putusan nomor 005-063-PUU-Angka-Romawi 2-2004 dan nomor 008-PU-Angka-Romawi 3-2005 tersebut. Mahkamah secara jelas dan tegas melakukan titik tolak pertimbangan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menimbang
Dalam putusan nomor 058-060-063-PUU-Romawi 2 tahun 2004 dan nomor 008-PUU-Romawi 3-2005 tersebut, Mahkamah menyatakan pula bahwa di samping sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri yang mempunyai andil penting dalam kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak. 327. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang memandang keberadaan air dari dua aspek sebagaimana disebutkan dalam paragraf 325 dan 326. Di atas itulah Mahkamah dalam putusan nomor 058-060-063-PU-Romawi 2-2004 dan nomor 008-PU-Romawi 3-2005 tersebut kemudian menentukan persyaratan konstitusionalitas dalam UU SDK. Jika diringkaskan, pendapat Mahkamah tentang persyaratan konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa UU SDA dalam pelaksananya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bila mana negara oleh Undang-Undang Dasar 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan, masih memegang kendali melaksanakan tindakan pengurusan, tindakan pengaturan, tindakan pengelolaan, dan tindakan pengawasan. Selanjutnya, air itu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan dalam menilai konstitusionalitas UU SDA, sebab hanya dengan cara itulah hal-hal berikut sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah nomor 058-063-PUU-Romawi 2-2004 dan nomor 008-PUU-Romawi 3-2005 tersebut dapat diwujudkan, yaitu 1. Penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. 2. Konsep hak dan hak guna air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum. Konsep hak dalam hak guna air haruslah sejalan dengan konsep res kumon dan juga boleh menjadi objek dari secara ekonomi. 3. Hak guna air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan dari hak hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, manfaat air di luar hak guna air, dalam hal ini hak guna usaha air, haruslah melalui permohonan izin kepada pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. 4. Prinsip penerimaan manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menggunakan biaya pengelolaan harus dimaknai sebagai prinsip yang tidak menempatkan air sebagai objek untuk dikenai secara harga ekonomi. 5. Hak layak masyarakat hukum adat yang masih hidup atas sumber daya air diakui sesuai dengan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adanya ketentuan tentang pengukuhan kesatuan masyarakat adat yang masih hidup melalui peraturan daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan bersifat deklaratif. 6. Pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. Pemerintah hanya dapat memberikan izin pengusahaan air untuk negara lain apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Selanjutnya 328 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, tampak bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah roh atau jantung dari Undang-Undang Aquo sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah pengaturan pelaksanaan UU SDA yang telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan peraturan Mahkamah, sehingga menjamin hak penguasaan negara atas air benar-benar terwujud dan secara nyata. Menimbang 329, sehubung dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 328 di atas, telah ternyata bahwa sehingga berakhirnya pemeriksaan persidangan
Terhadap permohonan aku, Presiden telah menetapkan sejumlah peraturan pemerintah. Selanjutnya disikat PP sebagaimana di pelaksanaannya UU SDA yang relevan dengan permohonan aku, yaitu 1. PP nomor 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum sehingga pelaksanaan pasal 40 UU SDA. 2. PP nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi sebagai pelaksana pasal 41 UU SDA. 3. PP nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air. 4. PP nomor 43 tahun 2008 tentang air tanah sebagai pelaksanaan pasal 10 UU SDA. 5. PP nomor 38 2011 tentang sungai. 6. PP 73 tahun 2013 tentang rawa. Bagian 330 menimbang bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan 6 peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU SDA, namun menurut Mahkamah ke-6, peraturan pemerintah tersebut tidak memenuhi 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf 319 sampai dengan paragraf 324. Namun demikian, pada tanggal 12 Desember tahun 2014, pemerintah menetapkan PP nomor 69 tahun 2004 tentang hak guna air sebagaimana pelaksanaan pasal 10 UU SDA setelah Mahkamah menghakimi sidang perkara aku pada tanggal 18 Maret tahun 2014 sehingga tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini. 331 menimbang bahwa oleh karena itu permohonan para pemohon berkaitan dengan jatuh UU SDA, maka permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 332 menimbang bahwa oleh karena itu UU SDA dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencegah terjadi kekosongan pengaturan mengenai sumber daya air, maka sembari menunggu pembentukan undang-undang yang baru memperhatikan keputusan Mahkamah untuk pembentukan undang-undang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan diberlakukan kembali. Kami tutup.